Ya, halo semuanya. Pada video kali ini saya sedikit mau memberikan pendapat tentang Mas Gibran yang di-framing itu diusir dari pengungsian banjir di Tohpati, Bali beberapa hari lalu ya teman-teman. Karena pertanyaan dari seorang warga, yaitu seorang bapak yang bertanya bahwa Mas Gibran nggak perlu datang lagi ke sini, ke Bali maksudnya. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya itu kalau tidak banjir lagi, Mas Gibran kan nggak perlu datang ke Bali, ke lokasi banjir tersebut lagi tahun depan. Kurang lebih begitu pertanyaan, tetapi di framing bahwa Mas Gibran tuh jangan datang lagi ke Bali. Padahal bukan itu ya teman-teman. Maksudnya kalau ada solusi yang diberikan dengan kehadiran Mas Gibran, artinya kalaupun datang lagi di tahun depan itu tidak dalam kondisi banjir. Dan Mas Gibran juga sangat memahami itu. Dia mengatakan ya kalaupun datang lagi mungkin dalam suasana event, ada sebuah event di sana, kesenian, ya teman-teman, ekonomi bergerak. Itu yang dijawab Mas Gibran dengan sangat baik, dan Mas Gibran juga mengatakan akan langsung berkoordinasi siang harinya setelah mendapat keluhan dari warga, dan dia juga menghimbau kepala daerah dan para pihak berwajib untuk memperbaiki saluran air ya teman-teman. Dan dari warga sendiri sudah ada penggambaran bahwa ini traumatik, artinya berulang, dan saluran airnya, sumber airnya sudah jelas dari mana dan dikasih gambaran oleh warganya, dan sangat bagus menurut saya, sebuah informasi yang penting untuk dimiliki Mas Gibran untuk mengkoordinasikan penyelesaian banjir di daerah tersebut sebenarnya. Cuman ya framing lah, biasa teman-teman di framing bahwa Mas Gibran tuh diusir ya teman-teman. Padahal tidak sama sekali. Pertanyaan dari si Bapak sangat baik ya teman-teman. Itu adalah penegasan ya teman-teman, sebuah penegasan bahwa Mas Gibran kalaupun datang lagi tidak dalam kondisi banjir. Artinya ada sesuatu yang berbeda, misalnya datang dalam event kalaupun main ke sana, artinya sudah ada perubahan. Dan sebenarnya menurut saya ini tamparan buat kepala daerah karena ada kata traumatik, dan itu dipastikan kejadiannya kan berulang teman-teman. Dan bagaimana kepala daerahnya mengatasi ini selama ini, berarti macet, tidak berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Kalau Pak Jokowi sih zaman dulu kalau menerima keluhan seperti ini dari daerah, dia akan bertanya sanggup enggak daerah, dia tanya tuh kepala daerah. Kalau nggak sanggup langsung ambil alih oleh pemerintah pusat. Contohnya banyak bendungan di mana ya saya lupa, itu di Bogor kalau tidak salah, ada bendungan kering ya, agar surah air itu tidak turun ya. Seperti itulah kurang lebih. Lalu jalanan di Lampung diambil alih, diperbaiki oleh Menteri PUPR karena Pak Jokowi langsung berkunjung ke sana karena viral ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang Gibran tidak memberi solusi, menurut saya ini salah. Karena Mas Gibran mengatakan akan langsung berkoordinasi siangnya jam 1 kalau tidak salah ucapan Mas Gibran. Jadi setelah dari situ langsung berkoordinasi, dan menurut saya ini suatu yang bagus karena di satu sisi secara psikologis kehadiran Mas Gibran dia membuat spotlight ya teman-teman. Artinya lampu sorot itu semua perhatian tertuju ke daerah yang didatangi Mas Gibran. Ini lebih menampar lagi kepala daerah. Kenapa selama ini tidak dibenahi misalnya saluran airnya sehingga banjirnya berulang. Sehingga dengan kehadiran Mas Gibran ini menjadi pressure, tekanan lebih untuk para pemerintah di sana agar lebih memperhatikan agar kejadian ini tidak berulang. Luar biasa. Jadi tekanan publik ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat agar kinerja pemerintah di sana meningkat sehingga tidak perlu lagi terjadi hal-hal seperti ini. Lagi pula dari segi kepedulian ya, pemimpin memang harus peduli pada rakyatnya yang terkena bencana. Maka kehadiran Mas Gibran di Bali, di Tohpati ya teman-teman, ke pengungsian itu menurut saya sangat baik ya, agar rakyat itu punya rasa memiliki pemimpin, dan pemimpin pun dekat dengan rakyatnya. Jadi bukan mencuri poin seperti yang dikatakan Refli Harun ya untuk kepentingan 2029. Saya rasa bukan ya teman-teman, karena Mas Gibran selama ini bekerja malah kadang minta tidak ada wartawan kalau dia mau belusukan, tapi tidak terhindarkan karena beberapa wartawan memang ditugaskan untuk meliput kegiatan sehari-hari Wapres misalnya, ada yang meliput sehari-hari presiden gitu teman-teman. Jadi ya bagaimana tidak terhindarkan ya teman-teman. Dan kalau dia memang gaya kerjanya seperti ini, tentu akan berbeda dengan pencitraan. Kalau pencitraan paling mendekati momen pilpres saja ataupun sesekali saja. Tapi Mas Gibran tidak, saya lihat dia mirip sekali dengan Pak Jokowi. Ya konsisten dari zaman wali kota. Pak Jokowi demikian juga dari zaman wali kota, gubernur hingga presiden. Bayangkan 20 tahun karirnya di politik sebagai pemimpin
daerah hingga pemimpin nasional, dia selalu belusukan sampai di ujung pemerintahannya. Untuk apa belusukan di ujung pemerintahan, saya tanya? Orang nggak mau nyapres lagi. Bahkan untuk apa belusukan di periode kedua? Di hari pertama periode kedua, untuk apa sih belusukan, saya tanya? Karena toh nggak bisa lagi kan 3 periode. Nah, jadi sebenarnya nggak ada gunanya kalau sekedar mengejar poin atau kredit elektabilitas di pilpres ya gitu teman-teman. Jadi saya yakin Mas Gibran pun demikian, dia tidak ada motivasi untuk elektabilitas di 2029, karena kalau itu yang dikejar, ya dia tentu tidak akan membawa program-program Pak Prabowo. Ketika ke Batam, dia selalu menyebut nama Pak Prabowo. Kemanapun dia pergi selalu menyebut program Pak Prabowo. Saya pembantu presiden, selalu begitu teman-teman. Dia tidak menganggap dirinya setara ya teman-teman, walaupun ada yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah apa ya istilahnya, kayak Soekarno dan Bung Hatta tuh ya teman-teman, partner lah ya teman-teman. Saya lupa istilahnya, tapi Mas Gibran malah merendahkan diri dan mengatakan pembantu presiden ya teman-teman. Saya lupa istilahnya teman-teman, tapi itulah yang saya maksud. Dia merendahkan diri dan menonjolkan Pak Prabowo. Dia tidak pernah menyebut dirinya, tapi dia menonjolkan program dari presiden. Jadi tidak benar kalau mencuri poin untuk elektabilitas 2029, lalu juga diusir dari Bali. Tidak benar juga. Lalu di framing tidak bisa menjawab, tidak benar juga, karena dia ada kok videonya menjawab pertanyaan daripada masyarakat di sana ya teman-teman. Dan saya mencatat ya, saya dari buku, lagi-lagi rujukan saya selalu pakar kebijakan publik ya, Dr. Yan Nugroho. Saya punya 3 bukunya, tapi ada yang satu yang sangat bagus, itu Public Policy ya. Saya mencatat kriteria kepemimpinan efektif ya oleh guru leadership Warren Bennis ya. Jadi leadership itu, kepemimpinan itu yang efektif itu punya 5 menurut guru leadership dari Warren Bennis yang ditulis oleh Dr. Yan Nugroho ya. Itu satu, menjadi pembimbing. Bagaimana dia membimbing kalau dia tidak turun ke rakyat? Siapa yang mau dibimbing kalau dia tidak dekat dengan rakyat? Yang dibimbing pun akan memberontak kalau dia tidak kenal dan tidak dekat dengan rakyat. Bagaimana membimbingnya kalau tidak kenal? Jadi semua yang dilakukan Mas Gibran saya lihat masih dalam konteks kepemimpinan yang efektif dan dekat dengan rakyat. Lalu memberi semangat. Bagaimana memberi semangat kalau tidak hadir? Ya, kehadiran itu penting, teman-teman. Jadi kenapa turunnya Mas Gibran ke sebuah lokasi, misalnya di Topati di Bali kemarin, yaitu dalam rangka memberi semangat, timbul harapan di warga bahwa ini akan segera selesai. Dan ada yang ditagih juga kelak kalau Mas Gibran ke sana menjanjikan sesuatu, bisa ditagih. Lalu integritas, ya ini tentu kita semua sudah tahu ya. Kita bisa simak sendiri bagaimana integritas, tidak korupsi dan lain-lain. Dipercaya ya teman-teman ya, kalau Mas Gibran datang menyelesaikan suatu masalah di lapangan, yaitu menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah ya teman-teman. Lalu penuh rasa ingin tahu dan berani mencari jawaban. Mas Gibran turun ke bawah ya dalam mencari masalahnya apa, karena dia punya rasa ingin tahu yang tinggi dan berani mencari jawabannya. Padahal dia tahu bahwa dia berpotensi diolok-olok, berpotensi dipermalukan. Mas Gibran itu saya yakin tahu, dia yakin banyak hal yang dia belum tahu tentang Bali dan banjir itu. Dia bisa saja dipermalukan, tapi dia nggak peduli. Dia punya rasa ingin tahu dan berani mencari jawabannya, walaupun dia tidak paham area itu secara detail, tapi dia berani mencari tahu dan akan berkoordinasi katanya. Jadi menurut saya semua masih dalam nuansa kepemimpinan yang baik yang dilakukan Mas Gibran. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.